Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Puskesos Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT. Materi ini teman-teman semuanya sangat penting untuk dipelajari karena ini merupakan materi dari materi-materi yang sebelumnya merupakan rangkaian proses yang nantinya akan mendukung teman-teman semuanya ketika teman-teman melakukan langsung kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Puskesos SLRT. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cucu Suhendar. Saya berasal dari instansi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Kebetulan saya sebagai Widya Iswara juga di sini. Teman-teman semuanya, yang menjadi kompetensi dasar dari materi monitoring dan evaluasi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta dapat menjelaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Itu yang menjadi kompetensi dasarnya. Kemudian, indikator keberhasilan dari materi ini adalah yang pertama, peserta dapat menjelaskan konsep monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan monitoring dan evaluasi dalam Puskesos SLRT. Kemudian berikutnya, peserta dapat mempraktekkan evaluasi dalam Puskesos SLRT. Itu yang menjadi indikator keberhasilan. Jadi ada 3. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke materi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa sih itu monitoring? Ya. Atau bisa juga dikatakan pemantauan. Ya. Apa sih itu pemantauan? Nah, saya bertanya kepada teman-teman semuanya, apa itu monitoring? Apa itu pemantauan? Nah, monitoring itu adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Itu yang dinamakan sebagai monitoring atau pemantauan. Ya. Nah, kemudian sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa itu evaluasi? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Jadi evaluasi itu adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar. Ya. Jadi rangkaian kegiatan membandingkan realisasi input, output, dan outcome terhadap rencana standar, itu yang dikatakan evaluasi. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengingat baik-baik ya apa itu evaluasi. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Puskesos SLRT. Apa sih asas-asas penyelenggaraan Puskesos SLRT itu? Yang pertama adalah legal, ya, jadi harus legal. Kemudian yang kedua harus responsif. Kemudian berikutnya harus transparan, partisipatif, kesetaraan, akuntabel, harus objektif, dan berkelanjutan. Ya. Jadi itulah asas-asas penyelenggaraan Puskesos SLRT dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman semuanya, sekarang kegiatan monitoring dan evaluasi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, monitoring, supervisi, dan pelaporan, yang berfungsi sebagai perangkat pengendalian internal seluruh penyelenggara Puskesos SLRT. Ini biasanya dilaksanakan setiap 3 bulan. Ya. Kemudian yang kedua, evaluasi program. Evaluasi program ini merupakan perangkat untuk menilai rancangan program, kualitas proses pelaksanaan, keberhasilan pencapaian keluaran dan hasil, serta sumbangan
Puskesos SLRT terhadap dampak program. Kemudian kelompok yang ketiga, strategi peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi. Untuk membangun kompetensi monitoring dan evaluasi bagi seluruh penyelenggara Puskesos SLRT, sekaligus untuk membangun budaya monitoring dan evaluasi. Ya. Kemudian kelompok yang terakhir atau yang keempat, promosi penggunaan hasil monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis fakta, ya, atau bukti dengan mendeseminasikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada para pemangku kepentingan di semua tingkatan. Nah, itu hal kegiatan monitoring evaluasi yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya. Berikutnya, sistem pemantauan dan evaluasi dilakukan mulai dari tahapan rancangan, ya, kemudian perencanaan program, pengalokasian sumber daya, ya, persiapan dan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, dan perluasan keberlanjutan program. Ya, itu sistem pemantauan dan evaluasi. Kemudian tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada pencapaian dampak program. Ya. Apa itu? Yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, ya, kemudian kerentanan dan kesenjangan. Ya. Diharapkan itu, ya, dari tahapan-tahapan tadi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian sekarang yang jadi pertanyaan lagi, ya, siapa yang akan terlibat menjadi tim pelaksana pemantauan? Nah, coba, siapa aja yang akan terlibat menjadi tim pelaksanaan pemantauan? Ya, jadi tim pelaksana pemantauan yang akan terlibat itu adalah penyelenggara Puskesos SLRT di setiap jenjang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian kabupaten, kota, ya, sampai provinsi hingga ke pusat. Ya. Sedangkan pelaksana evaluasi Puskesos SLRT di tingkat kabupaten kota adalah Bapeda Kabupaten Kota. Nah, kemudian pemantauan penyelenggaraan Puskesos SLRT mulai dari tingkat Puskesos SLRT tingkat desa atau kelurahan, pemantauan dilakukan oleh koordinator Puskesos. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan laporan kepada manajer SLRT Kabupaten Kota secara triwulanan. Nah, berikutnya, tingkat Puskesos SLRT Kabupaten Kota, pemantauan dilakukan oleh manajer Puskesos SLRT atau staf yang ditunjuk. Ya, itu di tingkat Kabupaten Kota. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan dilaporkan secara triwulanan kepada koordinator provinsi. Nah, kemudian tingkat Puskesos SLRT provinsi, ya, pemantauan dilakukan oleh koordinator provinsi atau tim yang ditunjuk terhadap kegiatan yang dilakukan di level provinsi dan kompilasi hasil laporan monitoring dari tingkat kabupaten atau kota di wilayah tersebut. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan dilaporkan secara triwulanan kepada Sekretariat Nasional atau Setnas, Puskesos SLRT atau Kementerian Sosial. Pemantauan pada level pusat dilakukan oleh Sekretariat Nasional SLRT. Nah, itu tingkatan-tingkatan bagaimana pemantauan dilakukan tadi, ya. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana menentukan sampel atau responden ketika akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Sampel atau responden kegiatan evaluasi secara kuantitatif, ya, terdiri dari yang pertama, penerima manfaat layanan. Kemudian yang kedua, aparat desa atau kelurahan. Yang ketiga, penyelenggara Puskesos SLRT yang terdiri dari manajer, petugas sekretariat Puskesos SLRT, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan, supervisor, fasilitator, dan tidak kalah pentingnya lagi adalah pendamping daerah kabupaten atau kota. Ini jika ada, ya, jika ada. Nah, kemudian berikutnya, untuk melengkapi data kuantitatif bisa dilakukan diskusi kelompok dan terarah, ya.
atau Focus Group Discussion atau FGD, dengan peserta terdiri dari perwakilan Bapeda Provinsi, Bapeda dari kabupaten atau kota, dari Dinas Kesehatan, Disdukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan atau Disdik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Basnasda, NGO juga ya dilibatkan, dan pihak swasta pengelola program non pemerintah atau dari CSR. Nah, itu yang akan melakukan kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD. Ya. Kemudian saya akan coba menjelaskan bagaimana alur pelaksanaan evaluasi tahunan kegiatan Puskesos SLRT. Nah, alur yang pertama, Kemensos melalui Direktorat PSPKKM menyiapkan panduan pelaksanaan beserta instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi tahunan Puskesos SLRT. Ya, itu tahapan yang pertama atau alur yang pertama. Kemudian berikutnya, Sekretariat Koordinasi Puskesos SLRT selaku tim pengarah pelaksana evaluasi tahunan setelah menerima panduan pelaksanaan kemudian mendiskusikan dan mengkoordinasikannya dengan Bapeda dan Dinas Sosial Provinsi. Berikutnya, Bapeda Kabupaten Kota kemudian membentuk tim pelaksana evaluasi tahunan Puskesos SLRT berkoordinasi dengan penyelenggara Puskesos SLRT Kabupaten atau Kota dan mulai mengumpulkan data dan informasi melalui angket yang telah disiapkan. Ya. Kemudian alur berikutnya, Bapeda Kabupaten atau Kota selanjutnya membentuk dan memberikan penguatan terhadap tim enumerator yang akan bertugas mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Ya, dan terakhir, tim enumerator selanjutnya mengumpulkan data dan informasi baik terhadap penyelenggara Puskesos SLRT di tingkat desa atau kelurahan, aparat desa atau kelurahan, serta penerima manfaat yang telah ditetapkan atau terpilih sebagai sampel. Ya. Nah, itulah teman-teman semuanya materi terkait dengan monitoring dan evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, saya rasa untuk materi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Puskesos SLRT saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.